Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Saila Zaden, NIM 121207201333, kelas Ilmu Hukum HTMC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme penyelesaian permasalahan dalam pemilu di Indonesia. Nah, pemilu adalah proses demokrasi yang penting untuk memilih pemimpin dan menentukan arah negara. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai mekanisme penyelesaian masalah terkait pemilu. Nah, pembahasan ini akan meninjau berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dan perselisihan dalam proses pemilu di Indonesia. Pertama, penyelesaian sengketa pemilihan umum dalam tinjauan normatif. Berdasarkan landasan hukumnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU. Kemudian juga dapat digunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1862. Selanjutnya ada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Kemudian juga terdapat Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Dapat disebut di sini adalah Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Selanjutnya, jenis sengketa. Nah, terdapat beberapa jenis sengketa pemilihan umum, seperti sengketa calon, sengketa partai politik, dan sengketa hasil pemilu. Kemudian lanjut mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum. Ada 3, yang pertama Bawaslu, yang kedua MK, dan yang ketiga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama Bawaslu sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pemilihan umum. Juga terdapat dijadikan sebagai lembaga pengadilan khusus untuk menangani sengketa pemilihan umum. Bawaslu dikenal sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, dalam pasal 5 Bawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ditentukan bahwa yang pertama, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Yang pertama, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU. Kemudian, yang kedua, Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang melibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi. Kemudian yang ketiga, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU di Kabupaten Kota. Kemudian yang keempat, Bawaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang terjadi antara peserta pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian lanjut yang kedua melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, upaya hukum penyelesaian sengketa melalui petun merupakan suatu upaya hukum yang dijelaskan secara luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 470 sebagaimana diatur dalam pasal 470 Undang-Undang Pemilihan Umum ini, bahwa sengketa proses pemilihan umum yang diajukan melalui petun meliputi sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara, pemilu antara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, provinsi, DPRD Kabupaten Kota, atau partai politik, calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota.
Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota 18 bunyi Undang-Undang Pemilu tersebut menjelaskan. Yang pertama, sengketa proses pemilihan umum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu di antara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian lanjut yang ketiga melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, kedudukan kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai pemutus sengketa pemilu, hanya berbeda kewenangan dan menanganinya saja sebagai pemutus sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa proses sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan secara khusus memutus sengketa hasil pemilihan umum. Putusan sengketa kompetisi ini sebagai diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Nomor 1945 terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat 1 huruf D. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian proses penanganan pelanggaran pemilihan umum. Yang pertama, pengawasan. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Kemudian yang kedua, penyelidikan. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Kemudian saksi, Bawaslu dapat memberikan saksi kepada pelanggaran pemilihan umum atau teguran hingga pembatalan. Kemudian lanjut, proses perselisihan hasil pemilu. Ada tiga. Yang pertama, pemohon. Peserta pemilihan umum dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi jika merasa ada perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian lanjut ke sidang, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang untuk mendengarkan argumentasi para pihak. Kemudian baru putusan, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Kemudian upaya perbaikan sistem pemilihan umum. Yang pertama, peningkatan transparansi. Meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan umum untuk mencegah kecurangan dan manipulasi. Kemudian, penggugat lembaga. Menggugat kelembagaan penyelenggaraan pemilu untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Kemudian, peningkatan partisipasi. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dan memastikan pemilihan umum yang demokratis. Nah, kesimpulan dan saran dari materi ini adalah mekanisme penyelesaian permasalahan dalam pemilihan umum di Indonesia telah mengalami perbaikan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya upaya bersama untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis. Upaya tersebut meliputi peningkatan transparansi, penguatan lembaga, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.